semuanya, nama saya Desyanti Putri. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kode etik pariwisata. Namun saya akan lebih memfokuskan terhadap satu bidang profesi pada bagian pariwisata, yaitu kode etik pariwisata dalam profesi atau bidang profesi sebagai koki atau chef. Kode etik adalah acuan perseorangan atau korporasi yang harus diikuti oleh para pelaku aktivitas profesional, di mana para profesional tersebut harus memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dan dibuat untuk mengatur bagaimana pengetahuan dan keterampilan khusus tersebut di dalam situasi yang terkait dengan moral. Nah, kode etik pariwisata adalah acuan dalam bidang pariwisata untuk menjalankan pekerjaan, aktivitas kerja, sehingga tidak terjadinya pelanggaran moral karena adanya tanggung jawab, keadilan, otonomi, dan integritas moral. Kode etik pariwisata dibuat oleh Organisasi Kepariwisataan Dunia World Tourism Organization di Chili tanggal 1 Oktober 1999. Nah, kode etik pariwisata itu dibuat untuk mendorong tegaknya pariwisata di dunia, sehingga kemanfaatan pariwisata itu dapat dirasakan oleh semua sektor dalam masyarakat. Dan maka dari itu, dengan penuh tanggung jawab oleh World Tourism Organization, dibentuklah prinsip-prinsip kode etik pariwisata. Nah, kita akan mengenal terlebih dahulu apa aja 10 kode etik pariwisata di dunia. Disebut sebagai pasal, jadi ada pasal 1 sampai pasal 10. Di mana pasal 1-nya ada berbunyi kontribusi pariwisata untuk membangun saling pengertian dan saling menghormati sesama penduduk dan masyarakat. Di pasal 2 berbunyi kepariwisataan sebagai media untuk memenuhi kebutuhan kualitas hidup, baik secara perorangan atau secara kolektif. Di pasal 3 berbunyi pariwisataan sebagai faktor pembangunan berkelanjutan. Di pasal 4 berbunyi kepariwisataan itu sebagai pemakai warisan budaya kemanusiaan serta sebagai penyumbang pengembangan warisan budaya itu sendiri. Di pasal 5 berbunyi yaitu kepariwisataan sebagai kegiatan yang sangat menguntungkan untuk masyarakat dan negara yang menerima wisatawan. Di pasal 6 berbunyi sebagai kewajiban para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan. Dan di pasal 7 ada hak dasar berwisata. Di pasal 8 berbunyi kebebasan bergerak wisatawan, dan di pasal 9 ada hak bagi pekerja dan pengusaha dalam industri pariwisata. Dan di pasal 10 ada melaksanakan prinsip-prinsip kode etik kepariwisataan dunia. Baik, kita masuk ke kode etik yang harus dimiliki seorang chef atau koki. Nah, didasari oleh standarisasi chef, yaitu apa aja yang harus menjadi dasar seorang chef, yaitu tidak boleh memiliki penyakit yang berpotensi untuk menular dan tidak boleh berkuku panjang, serta seorang chef itu harus selalu mengutamakan kebersihan, keselamatan, kerapian, dan kelengkapan. Kode etik seorang chef yang pertama ada memasak dengan cepat, gesit, dan rapi. Nah, seorang chef itu harus mampu memiliki kemampuan memasak dengan cepat. Namun, kecepatan itu harus diimbangi dengan hasilnya harus maksimal. Makanya seorang chef harus bergerak dengan gesit dan harus rapi juga. Itu menjadi tuntutan seorang chef. Nah, tidak menggunakan alat berkualitas yang rendah. Ini juga menjadi suatu kode etik seorang chef, di mana menggunakan alat-alat yang berkualitas tinggi itu juga mampu untuk menambah cita rasa dari makanan yang akan dihasilkan oleh seorang chef. Mengapa begitu? Karena saat menggunakan alat-alat yang berkualitas rendah itu akan merusak dari kualitas makanan yang akan dihasilkan. Seorang chef harus mampu memiliki teknik dalam bermasak, di mana saat seorang chef menerapkan teknik memasak tersebut sudah tidak diragukan lagi, hasil dari masakannya itu akan berkualitas dari segi rasa maupun segi kebersihannya. Selain itu, dalam menerapkan teknik bermasak, sudah pasti hidangan yang disajikan akan lebih cepat tersaji. Seorang chef harus memiliki kode etik juga memperhatikan kebersihan makanan. Mengapa? Karena setiap makanan itu tidak hanya dinilai dari soal rasa. Setiap makanan juga harus dinilai dari soal kebersihan. Karena makanan itu akan menjadi sumber penyakit ketika makanan yang dihasilkan itu tidak bersih.
Jadi seorang chef harus mengedepankan juga yang terutama itu kebersihan dari makanan itu tersendiri. Nah, yang terakhir ada estetika, di mana hal ini menyangkut tentang penampilan dari hidangan yang tersaji, yang dimana dihasilkan oleh kreativitas dari juru masak itu tersendiri. Jadi, bagaimana caranya seorang koki untuk membuat suatu makanan yang sudah rasanya enak dan juga sangat enak dipandang juga. Oke teman-teman semuanya, terima kasih telah memperhatikan video saya. Sekian dulu video dari saya untuk kode etik pariwisata dan kode etik seorang koki. Tetap jaga kesehatan, sehat terus ya teman-teman. Bye-bye, terima kasih.